Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semangat belajar. Baik, sebelum mulai kuliah, kita buka dengan berdoa mulai. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai deret maklurin ya. Jadi setelah kemarin kita bicara mengenai deret Taylor ya, hari ini kita melanjutkan materinya yaitu mengenai deret maklurin. Di mana deret Taylor ya, kalau ingat kembali, deret Taylor merupakan polinomial ya, bilangan yang berpangkat ya. Nah, dengan order n pada a, maka fx bisa diperluas ya dengan formula ya. Jadi fx sama dengan fa ya, karena kan order n pada a. Kan di sini fa. A plus f aksen turunan pertama 1 faktorial x min a, x-nya, kemudian turunan kedua a 2 faktorial x min a dikuadratkan, dan plus f aksen 3a per 3 faktorial x min a, dan seterusnya ya. Kalau misalnya turunan keempat ya f 4a faktorial x min a pangkat 4. Dan artinya di sini menjadi f aksen x min a pangkat n ya. Atau bisa juga dikenal dengan h ya. Fx sama dengan fa tambah f aksen a per 1 faktorial kali h ya, tambah f turunan kedua a 2 faktorial h kuadrat, dan seterusnya. Nah, sampai ke f aksen a per n. Nah, dimana nanti kita jumlahkan di sigma n mulai 0 sampai tangga f n a per n faktorial x min a per n, atau n dari 0 sampai tangga f n a per n faktorial ya, x min a itu diganti dengan h itu sama aja dengan delta x min x 0. Nah, a di sini seperti kemarin ya, di delta Taylor itu sama seperti x ini atau x awal lah intinya ya. Itu ya. Nah, kemudian dari delta Taylor kemarin untuk ordinal fa, fx membalas fa dengan ini sama ya, f aksen a 1 faktorial x min a, kemudian f turunan kedua, f turunan ketiga, sampai seterusnya. Jadi kan maka kita bisa ambil ya deretnya. Deret Taylor order 1 fx ya sama dengan fa f aksen a per 1 faktorial x min a, nah, di mana suku ketiga dan seterusnya tidak diperhitungkan. Jadi ini contoh untuk order 1 atau suku pertama saja. Kemudian kalau order 2 ya sampai turunan kedua. Itu sampai ini. Ya, yang lain tidak diperhitungkan. Sebagai contoh di sini ada suatu fungsi ya, fx sama dengan 3x pangkat 4 min x kuadrat plus 2x min 3. Nah, dan ditentukan a-nya itu adalah 2. Dengan pembuktian ya. Ya, yang pertama kita jawab dulu dengan mencari nilai turunannya. Dari fa sama dengan 34 x pangkat x kuadrat plus 2x min 3.
kita bisa turunkan selanjutnya adalah f aksen A 3 x pangkat 4 kan 12x pangkat 3 ini 11x kuadrat berarti 2 ada x terus ini hilang ya karena sebuah konstanta. Nah, kemudian turunan kedua 3 kali 12 36x kuadrat minus 1 ya min 22. Nah, turunan ketiga 72 dan turunan keempat 72 ketiga 72 ya. keempat setelah kita sudah buat turunan sampai dia selesai ya sampai nilai konstanta gitu ya, maka kita bisa masukkan nilai A ke dalam fungsi tersebut. Misalnya A itu adalah 2, berarti kita bisa masukkan angka 2, maka menjadi 3 kali 2 pangkat 4 min 11 2 pangkat 2 plus F2 itu nih ya, bukan dari sini nih. Jadi A nya diganti dengan 2. Nah, kita masukkan, kita dapatkan nilai 5. Kemudian F aksen 2 nya kita masukkan di turunan pertama ya, maka kita mendapat nilai 16 ya, F4. Dan kita balik lagi ke persamaan tadi, di mana fx sama dengan f ya, faktorial x min a ditambah f aksen a, nah, 2 faktor kali x min a pangkat 2 f turunan ketiga ya sampai n ya. Lalu kita masukkan dari hasil ini, maka kita dapatkan dari f2 ya, fx nya adalah ini fa ya, kemudian f aksen a f x min 2 ya, namanya x min 2 karena a nya 2, kemudian ditambah turunan kedua 22 x min 2 kuadrat tambah turunan ke 3 144 turunan ketiga tambah 4 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 x min 2 dikuadrat yang ditambah turunan keempat 72 4 faktorial ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1 x min 2 pangkat 4. Nah, ini sudah dituliskan, maka kita dapat sebuah persamaan untuk fx sama dengan 5 ditambah 54 per 1 x min 2. Jadi ini disederhanakan dulu. Yang kita sederhanakan, kita dapatkan delta Taylor. Ini yang dinamakan dengan delta x sama dengan 5 ditambah 54 x min 2 ditambah 61 x min 2 kuadrat ditambah 24 x min 3 x min 2 dikurangi 3 ditambah 3 kali x min 2 pangkat 4 ya, sampai sini. Nah, ini yang disebut dengan delta Taylornya itu ini. Jadi merupakan suatu delta, nah, hasilnya adalah sebuah delta. Ini contoh yang lain. Ada suatu fungsi fx adalah e pangkat 2x min 3 min 2 2x pangkat 3x min 2. Nah, tentukan deretan dari delta Taylor di mana a-nya itu adalah sepertiga dari a-nya. Cara yang dilakukan tekan jawab yang pertama adalah kita turunkan dulu. Nah, ini sampai turunan ke, karena e ya eksponensial kan panjang tuh,
Nah, kita misalnya di sini sampai turunan keempat ya. Nah, jadi fx pangkat 3x min 2, kemudian turunannya adalah 3. Nah, jadi yang ini pindah ke depan, i pangkat tetap, pangkatnya tetap ya. Jadi gini, jadi kalau turunan pangkat ax gitu ya, maka aksennya kali ke depan a. Di sini fx-nya adalah i pangkat 3x min 2. Ini min 2 adalah konstanta, berarti ini kali ke depan berarti 3 pangkat 3x min 2. Turunin lagi, turunan kedua. Nah, dan dari mana 3 kali 3? Kali lagi 3 pangkat 3x min 2. Kali lagi 3 ya, pangkat 3x min 2. Ini kali 3 lagi, beda 7 kali 3, turunan keempat 81 pangkat 3x min 2. Kemudian sampai n ya. Makanya di sini 3n, jadi 3 pangkat n pangkat 3x min 2. Setelah ini udah ya, kita bisa memasukkan nilai sepertiganya. Kita masukkan sepertiga, 3 pangkat 3 kali sepertiga min 2. Jadi nilainya 1 dikali 2 min 1 nih, misalnya min 1. Semuanya ini min 1 ya, ada kesalahan. Nah, 3 kali sepertiga kan 1 ya, dikali 2 min 1. Jadi turunan pertama pangkat min 1, turunan kedua 3 pangkat min 1, 9 pangkat min 1, nah, kedua 3, 2, 7 pangkat min 1, keempat ya, turunan pangkatnya adalah 81 pangkat min 1. Ke n, ya 3n, 3 pangkat n, pangkat min 1. Setelah ini sudah kita dapatkan, selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam deret ya. Yang tadi fx, fa, turunan pertama, satu faktorial, x dan seterusnya sampai f aksen a n faktorial ya. Setelah itu kita masukkan nilai ini, jadi fx ditambah fa itu ya, ini fa nih itu kemudian aksen itu 3e1, ini 1 faktorial, kemudian 9 pangkat 3 ini turunan keempat ya, sampai ini. Nah, biar kita sederhanakan, ini kita ganti faktorialnya, kita dapatkan 3e, ini ditambah 3e1 3 tambah 9e berdua tetap 27, turunan ke-3, turunan keempat adalah 81e pangkat min 1 ya, ini ada semuanya ini pangkat min 1 nih, jadi di sini ada kesalahan.
Ini kita lakukan 1. Sini semuanya sama dengan 1. Ya. Jadi intinya di sini itu adalah kita disarankan untuk membuat sebuah data Taylor ya, sampai order ke n ya. Nah, ini kenapa nggak lanjut? Karena kelanjutnya sama, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6 gitu. Makanya di sini diganti dengan silahkan kalian ya, adalah latihan ya. Di sini ada 2 latihan. Yang pertama, dengan menggunakan data Taylor tentukan order sampai ke 7. Nah, 7 ada fungsi di bawah ini fungsinya. Nah, di sini saya tambahkan kemudian nomor 2 diberikan fungsi persamaan ya, 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x dx. Jika A sama dengan 3 maka tentukan data Taylor-nya. Kemudian ambilkan fungsi apabila H atau x A sama dengan jadi nilai x A sama dengan 2 berarti berapa nilai efeknya. Selanjutnya adalah deret Maclaurin. Pada deret Taylor terdapat sebuah kasus khusus di mana fungsi diekspansikan dengan start A sama dengan 0. Kasus khusus pada deret Taylor ini dikenal dengan sebutan deret Maclaurin. Deret Maclaurin sering juga disebut sebagai deret Taylor baku sehingga dapat disimpulkan bahwa deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang pengoperasiannya berpusat di 0. Jadi pengoperasiannya berpusat di 0. Fx di sini sama dengan f0 turunan pertama f aksen 0 1 faktorial x min x0 x min 0 turunan kedua ya 2 faktorial ya x min 0 kuadrat dan seterusnya sampai fn turunan ke n ya 0 x min 0 n faktorial x min 0 pangkat n, sehingga kita bisa menjumlahkan nilai deret tersebut. Sigmanya n sama dengan 0 sampai delta hingga fn 0 per n faktorial xn min 0 pangkat n gitu. Nah, sebagai contoh di sini ya, sebuah deret Maclaurin, lakukan berdekatan dengan deret Maclaurin fungsi berikut. Ini fungsinya Maclaurin A sama dengan 0, maka kita turunkan dulu ya. Ketika kita turunkan pangkat fx pangkat x f0 berarti pangkat 0, nilainya 1. Kemudian turunan kedua tetap ya pangkat x f0, turunan ketiga juga sama ya, karena di sini kan nilainya 1. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fx ya
sama dengan E pangkat X. Nah, di sini ada misalnya E pangkat AX. A-nya di situ adalah 1. Berarti F aksennya sama dengan E pangkat AX gitu ya. Nah, itu turunannya. Gitu ya. Jadi makanya di sini tetap nilainya E pangkat X, E pangkat X, seterusnya. Berarti ya ini adalah 1. Jadi kemudian kita masukkan ke dalam fungsi. Dimana A-nya 0, ya, Fx sama dengan E pangkat X ya. Nah, kemudian F1 dan seterusnya sampai Fn. Kita bisa tuliskan Fx E pangkat X 1 ditambah 1 per 1 faktorial X min 0 1 per 2 faktorial X min 0 dan seterusnya ya, sampai N. Dan kita sederhanakan ya. Nah, kita sederhanakan, maka kita dapatkan bahwa fungsi akhir untuk deret makronya adalah ini. Jadi E pangkat X sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 6 X pangkat N per N faktor. Ya. Nah, sebagai contoh lagi, misalnya deret makronya dari sin X. Nah, Fx sama dengan sin X. Turunan pertama cos X, turunan kedua min sin X, turunan ketiga min cos X ya. Nah, turunan keempat sin X. Kemudian ditanyakan deret makluin di mana A-nya sama dengan 0. Berarti F0 sin 0 0. Cos 0 1 min sin 0 0 min cos 0 min 1 sin 0 0. Tuh. Kemudian Fx-nya sama dengan Fa ya, seperti yang tadi ya. Turunannya dan seterusnya. Nah, kita masukkan nilai Fx-nya, Fx sama dengan sin X, F0, Fx 0 gitu ya. Fx 0, Fx 0, X min 0 kuadrat. Turunan ketiga X min 0 pangkat 3 dan keempat X-nya gitu ya. Nah, di sini Fx-nya adalah sin X, sin 0 cos idea. Kemudian faktorialnya kita keluarkan di sini. Jadi ternyata sin 0 kan tadi nilainya 0, cos 0 itu 1, 1 bagi 1 min 0 dikurangi per 2 ya. Per 2 kan 0 bagi 20 itu hasilnya 0. Ini ya. Fx sama dengan sin X 0 ditambah X min 0 min X pangkat 3 per 6 plus 0 plus ini. Jadi hasilnya adalah Fx sama dengan min sin X sama dengan X min X pangkat 3 per 6 plus seterusnya. Itu hasil dari deret makluin. Nah, misalnya contoh lain. Nah, oke kan fungsi berikut dalam deret makluin sampai suku keempat. Ya. Kita ini suku keempat nih. Fx E pangkat 2x plus 1. Fx E pangkat 2x plus 1 turunannya adalah 2e pangkat 2x plus 1. Nah, 2 kali ini ya, dan seterusnya. Misal ke bawah lagi 2 kali 4 9, karena di sini hanya diminta 4 berarti 4 ya, 1 2 3 4. Nah, kemudian A nya dimasukkan 0 ya, berarti 2 kali 0 tambah 1 ya. Nah, ini hasil E pangkat 1. Jadi eksponensial kan 2718. Nah, jadi kalau di kalkulator di pangkat 1 itu kalau dijadikan dari nilai itu 2,7 sekian ya, 2,7 nih, dan dikalikan 2 kalikan 4 kalikan 8.
Jadi juga sama misalnya kayak tadi tinggal dimasukkan nilai ya F nol, F aksen 0, F aksen aksen, F aksen aksen. Ini ya. Nah, maka kita dapatkan nih deret terakhirnya untuk deret makro ini. Silahkan diselesaikan akhirnya ya. Nah, kemudian dikumpulkan ya sebagai tugas ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.